1,8 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac telah tiba di Indonesia, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Vaksin telah datang. Akankah COVID menghilang? Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu vaksin. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi modern di bidang kesehatan. Vaksin mengandung bahan antigenik yang dilemahkan atau dinonaktifkan sebelum masuk ke dalam tubuh. Vaksin digunakan untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah dari penularan penyakit. Setidaknya ada 4 tujuan dari vaksinasi. Pertama yaitu mengurangi transmisi atau penyebaran COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka orang sakit dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan tubuh maksimal atau herd immunity. Yang keempat, melindungi masyarakat dari COVID agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi. Kalau misalnya orang tersebut sudah divaksin, apakah dia langsung kebal untuk virus corona? Tentu saja tidak. Orang yang sudah disuntik vaksin tetap bisa tertular virus loh teman-teman. Vaksin tidak membuat seseorang benar-benar kebal. Vaksin sekedar hanya membuat tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mengalami gejala berat ketika terinfeksi virus corona. Ada kemungkinan tubuh terlindungi hanya beberapa bulan usai disuntik vaksin. Maka dari itu, tiap orang tetap disuntik vaksin COVID-19 secara berkala. Setelah tadi kita mengetahui apa itu vaksin dan tujuan vaksinasi, selanjutnya kita perlu tahu nih, bagaimana cara pembuatan vaksin. Setelah mengetahui bagaimana kegunaan vaksin di tengah pandemi ini, lalu bagaimanakah proses terbentuknya vaksin? Berdasarkan artikel ini, Bio Farma melalui akun Twitter @biofarma_id memberikan gambaran beberapa tahapan dalam proses pembuatan vaksin, yakni pertama, penyiapan media dengan pengambilan bibit vaksin terbaik agar jumlahnya memenuhi kebutuhan pembuatan vaksin. Kedua, inokulasi dan kultivasi, penanaman virus atau bakteri pada suhu yang sudah dimurnikan. Yang ketiga, proses memanen virus dan bakteri yang ditanam pada media dalam jumlah tertentu. Keempat, inaktivasi, yaitu melakukan pelemahan atau inaktivasi virus atau bakteri. Kelima, pemurnian virus atau bakteri sudah tumbuh. Proses ini menghilangkan zat-zat yang tidak relevan dengan produk vaksin. Yang keenam, formulasi, memformulasikan bulk vaksin yang telah dimurnikan dengan zat-zat tambahan. Ketujuh, produk final, melakukan pengisian vaksin ke dalam kemasan. Kedelapan, pemasangan label pada kemasan vaksin. Mutasi terjadi karena adanya perubahan genetik dan hal ini yang mendorong terjadi evolusi pada virus tersebut. Bisa dikatakan mutasi merupakan cara virus untuk bertahan hidup. Jadi dengan terjadinya mutasi menyebabkan virus dapat terhindar dari sistem pertahanan tubuh inang di beberapa kasus. Lalu didukung dengan perubahan suhu yang bisa menjadi penyebab virus bermutasi. Selain itu, virus juga bermutasi karena campur tangan perantara virus, misalnya manusia dan hewan, yang seperti kita tahu virus corona ini diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu vaksin, kita akan mencari tahu apakah vaksin tersebut berhasil atau efektif dalam membuat pandemi ini berakhir. Dari yang kita tahu bahwa vaksin Sinovac antibody yang diciptakan dari vaksin ini rata-rata masih tinggi dalam waktu 3 bulan ke depan dengan standar deviasi 1,5 bulan. Nah, kita akan mencari tahu peluang vaksin Sinovac ini apakah bisa bertahan di tubuh manusia lebih dari 3,5 bulan atau tidak. Dalam menghitung ini, kita membutuhkan rumus distribusi normal. Seperti ini rumusnya. Lalu keterangannya seperti ini.
yang akan kita masukkan ke dalam rumus yang menjadi seperti ini. Jadi dari perhitungan yang di atas, kita dapat menjelaskan peluang vaksin Sinovac ini dalam bertahan tubuh lebih dari 3,5 bulan hanya 37%. Maka kesimpulan saya yang dapat, vaksin Sinovac ini masih kurang efektif dalam membuat pandemi ini berakhir. Kesimpulan saya berbeda jika peluang vaksin ini melebihi 50%, karena semakin besar persen ini, semakin besar juga peluang vaksin menyelesaikan pandemi ini. Lalu bagaimana cara kita menghindari penularan vaksin ini? Semenjak pandemi COVID-19 ini, kita semua dihimbau oleh pemerintah untuk saling menjaga jarak, terlebih di luar rumah. Ketika kita menaiki lift, kita mengantri saat berbelanja, maupun kita berada di toilet. Sambil contoh ketika kita berada di dalam lift, yang biasa 8-9 orang, sekarang kapasitas lift dikurangi. Di dalam sendiri ada batas maksimalnya sekarang, agar jarak antar manusia tidak terlalu sempit. Untuk jumlah orangnya, tergantung ukuran liftnya tersebut. Kayak misal, panjang lift kurang lebih 3 meter, lebarnya kurang lebih 5 meter, dan tingginya 2 meter. Akan dibagi menjadi 4 bagian. Dan jarak orang dalam satu lift itu sudah ditentukan dengan jarak masing-masing 0,9 sampai 1 meter. Jadi kita bisa menghitung jarak dari orang satu ke orang lain dalam lift bisa pakai rumus seperti pada gambar ini. Oke? Jadi, upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 selain melakukan vaksinasi, kita juga perlu melaksanakan gerakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi. Sebagai warga negara yang baik bagi kita, agar dapat mengindahkan dan mematuhi anjuran dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Saat ini, pemerintah telah berupaya untuk mendatangkan dan mengadakan vaksin dari beberapa negara produsen vaksin seperti China, USA, dan Inggris dengan nama produksi vaksin seperti Sinovac, Pfizer, dan AstraZeneca yang akan diberikan kepada kurang lebih 70% atau sekitar 181 juta rakyat Indonesia dengan harapan vaksin tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana program vaksinasi pemerintah Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi atau peraturan tentang protokol kesehatan COVID-19, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan 93, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menjadi payung hukum bagi aparat lainnya dalam menegakkan aturan protokol kesehatan. Sekian dari kami, terima kasih.